mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin silaturahim, ngobrolnya bisa sambil whisper aja insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hayyikum tahiyatan tayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menjalankan puasa yang pertama. Ini hari yang indah sekali. Kita bisa memulai puasa, lalu kemudian buka bersama, sholat bersama, dan hari ini kita berkumpul. Alhamdulillah, saya rasakan puasa di sini ringan. Sangat enak sekali. Hanya yang saya tidak tahan itu sampai sekarang dinginnya. Nggak kuat saya. Saya tadi menggigil Ustaz Jamhur, saya lihat kok tidak. Beliau itu tegar-tegar saja. Iya. Beliau mengatakan antum sih terlalu tipis, kalau saya kan tebal. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Saya pada malam hari ini dapat tema yang agak berat dari panitia. Maka saya membutuhkan LCD untuk bisa membantu, mudah-mudahan bisa dijelaskan di dalam waktu yang singkat. Judulnya adalah Tauhid dan Worldview Islam dalam Kehidupan Beragam. Ini sulit ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seluruh perbuatan kita itu sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana kita memandang sesuatu. Bagaimana kita memandang sesuatu itu nanti akan menentukan perbuatan kita, menentukan aktivitas kita, menentukan apa yang akan kita lakukan, menentukan sikap kita. Itu akan ditentukan oleh bagaimana kita memandang sesuatu. Itulah yang kami maknai dengan worldview itu. Jadi bagaimana kita memandang segala sesuatu. Contoh misalnya kalau sepak bola itu, ini bagi pemain profesional ya untuk menghasilkan uang dan popularitas misalnya. Kalau bagi penonton dan fan misalnya ini ada kepuasan, kebanggaan kalau klubnya menang. Ya. Kemudian bagi orang yang tujuannya misalnya memandang sepak bola itu untuk tujuan misalnya kesehatan, dia menjadi sarana untuk kesehatan, untuk sehat. Ya, misalnya bagi penjudi ya bagaimana dia menang. Tidak peduli klub mana, yang penting apa yang dipilih itu menang, misalnya begitu. Ya. Misalnya HP juga, HP kita itu misalnya bagi anak kecil ya bagaimana? Ini untuk main game misalnya begitu. Dan kalau bagi pembisnis, nah bagaimana HP itu menghasilkan? Ya, bagaimana HP itu menghasilkan HP atau HP menghasilkan uang sehingga menghasilkan lebih banyak lagi. Misalnya begitu. Rumah juga begitu. Bagi orang biasa ya untuk tempat tinggal. Bagi pembisnis bagaimana dia membeli rumah ya sebagai komoditi atau investasi sehingga nanti dia bisa dijual lagi dan dia bisa menguntungkan lagi. Itu bagaimana kita melihat rumah itu. Jadi rumah itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi
tergantung bagaimana orang memandangnya. Ya, seperti itu. Ada katanya di sini ada yang anaknya kuliah di sini, dia membeli rumah, tapi juga sebagian disewakan, sebagian ditinggali. Sewanya adalah untuk biaya dia kuliah dan biaya untuk investasi lah, misalnya begitu. Tapi kalau orang yang untuk kebutuhan rumah, ya untuk ditempati saja. Iya, seperti itu. Itu bagaimana kita sesungguhnya ditentukan oleh cara kita memandang sesuatu, cara kita berpikir tentang sesuatu. Bunga juga begitu ya. Kalau bunga ini kan ada 3, ada bunga bank, ada bunga desa, dan ada bunga betulan ya. Tapi kalau bunga ini misalnya penggemar bunga ya untuk keindahan. Ya, untuk keindahan. Dan bagi petani ya mungkin untuk komoditi, dan pembisnis ya investasi, dan sebagai lahan bisnis. Ya, uang juga begitu. Uang itu. Uang ini bagi pembisnis ya bagaimana untuk diputar kembali dan menghasilkan uang, menghasilkan yang lebih lagi. Tapi bagi dermawan, bagaimana uang itu dibagikan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi satu barang bisa dilihat dari berbagai sudut yang nanti akan menentukan bagaimana seseorang itu bersikap. Itulah cara pandang. Dan ini sangat menentukan. Ya, sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Ya, nanti kalau kita lihat judul saya Tauhid dan Worldview. Ya, tauhid itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fokus di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat seberapa besar tauhid itu bisa dijadikan dasar di dalam cara pandang seorang muslim. Ya. Seberapa penting itu dan bagaimana itu bisa dijadikan satu dasar. Ya. Kalau tauhid ini dikenal dengan ada 7 arah mata angin tauhid. Ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fokus kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah kita manusia itu berasal dari Allah. Ini pertama kali. Jadi harus mengakui bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari kera. Ya, bukan dicipta tanpa pencipta, bukan ada tanpa pencipta, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang kedua adalah kita akan menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya akan menghadap Allah. Dan kita semuanya akan dikembalikan kepada pencipta. Ya, kepada pencipta. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita dalam menghadapi kehidupan ini, kita memulai segalanya dengan nama Allah, bismillah. Tadi kita sudah kaji di pagi hari tentang bismillah. Ya, bagaimana semua aktivitas kita didasari dengan nama Allah. Ada aktivitas yang tidak didasari dengan nama Allah itu terputus. Ya, terputus. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk dan karena Allah. Ya, untuk dan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini kehidupan kita adalah semuanya aktivitas, semua nafas kita semuanya untuk Allah dan karena Allah. Lalu di jalan Allah, ketika kita menapaki jalan-jalan ini, kita lihat jalan ini adalah jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini merupakan jalan yang sudah diberikan petunjuk ataupun jalan yang sebaliknya, begitu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita merasa selalu bersama Allah. Allah melihat kita, ya, dan kita melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah, kita beraktivitas seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ya, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak sampai kepada tingkatan yang itu, minimal kita merasa bahwa Allah itu melihat kita. Jadi Allah bersama kita. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang
melakukan hal dengan profesional. Nah, itu bersama. Jadi tidak ada dua orang kecuali yang ketiga adalah Allah. Tidak ada satu orang kecuali yang kedua adalah Allah. Itu bersama Allah. Yang selanjutnya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena sudah berupaya, sudah berada dalam garisnya, semua kita merasa bersama. Lalu kadang-kadang sesuatu yang terjadi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu semuanya diserahkan kepada Allah. Ya, itu. Nah, dengan dengan 7 mata angin tauhid ini nanti ujung-ujungnya adalah iyyaka na'bud. Hanya Allah satu-satunya yang kita sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya satu-satunya Allah yang kita jadikan gantungan di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita bergantung kepada selain Allah itu lemah. Sesuatu yang lemah kalau dijadikan gantungan dia akan lemah. Karena kita bergantung kepada sesuatu yang lemah, maka kita menjadi lemah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah yang maha kuat, maka kita juga jadi kuat. Makanya ada yang ambruk. Misalnya bisnisnya, ini di masa-masa pandemi ini luar biasa itu di negara kita. Itu ada yang petani tomat itu ya. Petani tomat di daerah Jawa Timur itu hancur harganya. Ya, betul-betul hancur. Sampai marah dan saya begitu. Ini kalau tidak memiliki ketauhidan kepada Allah, penyerahan diri total akan. Banyak yang bisnis juga gulung tikar pada masa-masa seperti ini. Ya begitu. Dan banyak yang terkena COVID itu. Itu kalau tidak memiliki ketahanan bahwa kita ini bersandar kepada Allah itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kemarin Pak Herman juga cerita. Ketika kena COVID itu Masya Allah. Itu kalau tidak ada gantungan kita kepada Allah, beliau mengatakan, saya nggak tahu lagi itu. Sudah di alam. Ini tidur ini kayak tidur di atas langit gitu, di atas awan gitu. Alhamdulillah saya tidak merasakan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dan mayoritas kita alhamdulillah tidak merasakan. Tapi kalau tidak ada ketergantungan kita kepada Allah, maka itu akan menjadikan hidup kita goyah. Sekalian, sehingga para ulama mengatakan ada satu takbir yang sangat bagus sekali. Dikatakan man wajadallah faqad man wajadallah famada faqad. Ya, siapa yang menemukan Allah tidak ada yang hilang darinya. Ya. Wa man faqadallah famada wajad. Kalau dia itu kehilangan Allah, apa yang dia didapat? Apa yang dia temukan di dalam kehidupan ini kalau dia tidak menemukan Allah? Makanya ini yang kita sebut sebagai bahwa tauhid itu sebagai sumber. Ya. Nah, tauhid ini kita jadikan sebagai asas untuk memandang segala sesuatu. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan hubungannya adalah ketuhanan. Sementara manusia dicipta kepada Allah, hubungan kita kepada Allah adalah penghambaan. Ya, jadi ketinggian seorang hamba itu ketika kita berada dalam posisi yang sangat lemah di hadapan Tuannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi ketuhanan itu adalah posisi tertinggi yang tidak tertandingi oleh siapapun, itu adalah posisi ketuhanan. Jadi kebalikannya begitu. Lalu kemudian Allah menciptakan alam, itu adalah penciptaan dan kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, ternyata alam itu dicipta, itu tunduk. Ya, alam itu memiliki spiritualitas yang justru lebih tinggi dari manusia. Ya, karena dia pemberian. Jadi yang pertama, alam itu bersujud kepada Allah. Dan semua alam itu bersujud. Walillahi yasjudu ma fis samawati. Semua alam ini dicipta itu bersujud kepada Allah. Yang kedua, alam itu juga bertasbih. Walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak mengetahui bagaimana mereka itu bertasbih. Walakinnakum la ta'lamuna tasbihah. Kita nggak ngerti bagaimana mereka bertasbih. Iya, begitu. Nah, ulama mengatakan tasbihnya matahari dia berada pada porosnya, itulah tasbihnya. Iya.
ya menjalankan apa namanya menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya, alam itu ternyata memiliki ketakutan pada Allah. Ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, maka engkau akan lihat mereka itu ketakutan. Ya, karena takut Allah. Ya, mereka itu. Jadi mereka punya ketakutan. Ada lagi yang tadi dibacakan oleh imam. Ya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi ada batu itu ketika jatuh dari gunung itu adalah tanda dari ketakutan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memiliki spiritualitas, ya, penghambaan kepada Allah yang tinggi, ya, karena sudah didesain demikian. Bedanya antara manusia dengan alam ini adalah bahwa sujud mereka, takut mereka, kemudian tasbih mereka itu pemberian dari Allah. Tapi hebatnya manusia, kita itu bersujud, bertasbih dan takut kepada Allah karena pilihan. Nah, itu. Makanya manusia lebih tinggi. Ya, lebih tinggi ketika dia bisa bersujud seperti ini. Kita punya pilihan untuk tidak datang ke tempat ini. Dan kita punya pilihan untuk tidak berpuasa. Tapi hebatnya kita ini tinggi sekali nilainya di mata Allah. Karena kita punya pilihan untuk tidak berpuasa tapi kita puasa. Nah, itu lebih tinggi. Karena sujud kita, ketundukan kita itu karena pilihan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian manusia dengan kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Maka jangan berharap hidup ini mudah. Karena ujian itu selalu sulit itu. Dan banyak cobaannya gitu. Dan selesai satu cobaan, datang lagi. Jangan dikira udah selesai begitu. Tidak akan selesai sampai sampai kemudian ajal menjemput. Itu baru nanti itu selesai. Ya, seperti, dan itu pun belum selesai. Kita masih nanti akan ada perjalanan di alam barzah. Ya, seperti itu. Ini kalau diteruskan masih panjang sekali. Kemudian jadi ini cobaan. Hidup kita ini cobaan. Jadi ketika kita mengenal Allah, ketika kita bertauhid kepada Allah, langsung memandang kehidupan ini sebagai cobaan. Ya, bukan untuk kenikmatan. Ya, seperti itu. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, huffatil jannatu bil makar. Jadi surga itu jalannya dipenuhi dengan segala yang tidak kita inginkan. Susah, ya, capek. Nah, begitu. Jauh perjalanan, kadang-kadang sepi dan menakutkan perjalanannya karena nggak ada teman. Begitu. Kalau perjalanannya wahuffatin niranu bisyahawat. Nah, kalau jalan menuju neraka itu banyak penggemarnya. Begitu dalam hadis ini. Gitu. Karena disukai banyak orang. Tapi kalau puasa tidak disukai. Ya begitu. Kalau sholat tidak disukai, apalagi kalau panjang-panjang, pasti imamnya itu langsung dikomplain. Ya misalnya begitu. Nah, tadi sudah bagus. Kalau bisa lebih lagi, pasti harapannya begitu. Ya. Kemudian manusia kepada alam itu ada eksplorasi dan dimakmurkan, dijaga, dipelihara seperti itu. Karena mereka juga memiliki kesadaran seperti kita sebagai hamba. Makanya kalau mereka diganggu, mereka akan marah. Dan marahnya itu akan diluapkan di dalam bencana-bencana. Itu sebenarnya kemarahan. Karena kita diperlakukan tidak baik. Begitu. Diperlakukan tidak baik. Makanya kita harus berbicara dengan alam itu. Karena dia adalah sahabat kita. Untuk menuju Allah, sama-sama hamba. Begitu. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dirusak. Tidak boleh itu. Sama juga, mereka tidak akan sama sekali tidak akan mereka menyakiti manusia, tidak sama sekali karena keberadaan mereka itu untuk berkhidmat kepada manusia di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hubungan manusia dengan manusia dua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu adil, kita menegakkan keadilan dan kemudian berbuat kebaikan dengan siapapun. Dengan siapapun. Ya, begitu. Kemudian
hubungannya antara kehidupan dengan alam ini keseimbangan dan keteraturan. Itu tadi yang saya sampaikan. Nah, terjadinya bencana-bencana itu adalah upaya alam untuk kembali kepada keseimbangannya. Karena telah terjadi ketidakseimbangan di dalam alam itu sehingga kemudian terjadi bencana-bencana yang itu adalah untuk mengembalikan kepada keseimbangan. Jadi semua bencana itu kalaupun tidak diakibatkan oleh manusia adalah diciptakan Allah untuk membuat keseimbangan. Makanya kan gunung dicipta dan apa yang di dalam gunung itu dalam penjelasan Al-Quran itu lebih dalam, lebih tinggi daripada apa yang ada di atas. Supaya untuk membuat keseimbangan supaya alam itu tidak goncang, bumi itu tidak mengalami kegoncangan seperti itu. Jadi semacam itu. Jadi intinya bahwa alam ini dicipta dengan keseimbangan dan keteraturan, di mana kalau ini diganggu maka akan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan dasar itu kita melihat segala sesuatu. Ketika melihat diri kita ini bukan milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Ketika kita melihat harta itu bukan milik kita. Ya, ketika itu adalah milik Allah, itu adalah titipan Allah. Ketika melihat anak itu adalah titipan Allah, itu adalah amanat Allah. Ketika kita melihat rumah, semuanya itu beda kita cara pandangnya begitu. Kalau tidak mengenal Allah, ya misalnya mohon maaf alat vital itu saya bebas ngapain saja. Saya mau gunakan kapan saja, mau saya gunakan untuk apa, saya bebas. Nah itu kalau tidak mengenal tauhid. Tapi begitu kita kenal tauhid, Allah sebagai sumber kehidupan kita, pandangan kita, cara kita melihat sesuatu, cara kita bersikap, itu berbeda. Ya begitu. Maka orang mohon maaf dulu, orang Arab dulu jahiliyah sebelum Rasul datang, itu cara memandang anak perempuan itu beda. Anak perempuan itu dipandang sebagai satu aib di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau mereka lahir dikubur. Hidup-hidup lagi. Begitu. Seperti itu. Begitu datang Islam, kita mengenal tauhid dan mengajarkan bahwa manusia itu sama, semuanya dicipta sama untuk mengabdi kepada Allah dan dicipta agar ada keserasian, maka kita berbeda ketika melihat perempuan. Nah, begitu. Ketika melihat jabatan, ada tauhid, akan berbeda. Ketika kita tidak ada itu, maka kita akan berbeda. Ya, begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka tauhid ini sangat penting sekali dalam merubah sikap dan cara melihat. Makanya semua tantangan yang kita hadapi dengan tauhid, insya Allah semua tantangan itu akan menjadi ringan. Ini berbeda dengan di Korea ataupun di Jepang. Katanya di Jepang itu hari Senin adalah hari yang paling favorit untuk bunuh diri. Gak tahan Ustaz. Mereka itu gak tahan menghadapi tantangan hidup. Tapi kita itu begitu mengenal tauhid, alhamdulillah. Tantangan sebesar apapun, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ini milik Allah. Ya Allah, perlakukan kami seperti yang Engkau suka, bukan yang seperti saya suka. Karena apa yang Engkau suka itu pasti sesuatu yang terbaik untuk apa yang aku suka. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tauhid. Nah, kita mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita meneguhkan tauhid kembali sehingga kemudian menjadikan kita manusia baru. Ya, ketika melihat segala sesuatu itu dengan pandangan yang berbeda. Ketika melihat alam, ketika melihat manusia, ketika melihat alat apapun dan apapun yang kita ada di hadapan kita itu dengan pandangan yang berbeda, yang semuanya itu penghambaan kepada Allah dan menghasilkan kebaikan untuk siapapun saja yang sedang ada di dunia ini. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Wah, barangkali masih ada 2 menit kalau ada yang bertanya atau menambahkan dipersilakan. Kalau tidak, kita akan tutup.
Iya Pak. Mungkin begitu ya untuk malam ini. Mudah-mudahan hari-hari ke depan kita lebih baik lagi dan insya Allah sampai akhir Ramadan kita dipertemukan di hari raya dan tahun-tahun berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.